Halo, Assalamualaikum Sobat Alka. Saya Aldo. Saya di sini CEO-nya Alka Teknologi. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Programming. Jadi programming itu apa? Kalau secara pengertian silahkan tanya Mbah. Jadi kalau istilah programming itu gimana? Ing itu ya sedang memprogram, sedang membuat program. Jadi fungsinya bikin program itu apa? Jadi program itu menurut saya adalah membuat sebuah perintah-perintah nantinya yang akan dieksekusi, dijalankan oleh si pengendali kita, si microcontroller. Contohnya yang ini adalah Arduino Uno. Nanti kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Itu pun banyak jenisnya untuk memprogram si Arduino Uno, tapi paling gampang dan mudah dan gratis itu pakai nanti ada softwarenya Arduino IDE namanya, itu free dari webnya nanti. Terus kenapa asiknya bermain ini adalah kita bisa membuat ya banyak hal, contohnya kayak untuk edukasi kita bisa bikin semacam tong sampah, robot tong sampah yang bisa membuka sendiri tanpa menyentuh, atau sekarang lagi marak hand sanitizer, terus buka ngecerotin hand sanitizer tanpa harus menyentuh. Terus apalagi smart home, bikin kendali peralatan elektronik di rumah via Android. Itu untuk seru dan asiknya bermain ini nantinya. Manfaat yang lain dari kayak microcontroller ini adalah kita bisa bikin otomatisasi. Otomatisasi itu sangat berfungsi untuk pekerjaan-pekerjaan biasanya yang berulang. Atau sebenarnya kalau robot seperti ini lebih bermanfaat itu. Kalau saya dulu belajar, seingat saya robot itu bermanfaat dan berguna ketika contohnya kayak wilayah yang banyak radiasi. Itu manusia kan berbahaya untuk masuk, jadi kita pakai robot aja. Atau kalau sekarang apalagi ya itu kayak pekerjaan yang melakukan pekerjaan yang berulang. Contohnya kayak penyiraman tanaman, itu juga bisa diotomatisasi. Jadi kita bisa pakai timer, bisa pakai sensor suhu. Jika sensornya sekian, dia akan bagaimana, itu seperti itu. Microcontroller. Ya. Jadi apa itu microcontroller? Nah, microcontroller itu banyak jenisnya. Contohnya yang sekarang lagi marak itu adalah ini sejenis ini ya guys. Ini namanya board Arduino, microcontrollernya ada di dalam. Kelihatan ya? Di dalam sini sudah ada lebih mirip sama PC. Jadi sudah ada semacam RAM-nya, sudah ada hard disk-nya, udah ada di sini namanya flash ROM. Tapi ukurannya yang sangat mini. Jadi biasa disebut, lebih cocok disebutnya mikrokomputer ya. Kalau dulu ada mikroprosesor masih butuh periferal tambahan, tapi di sini udah jadi satu. Nah, dia itu butuh rangkaian untuk dia dapat bekerja ya. Dia butuh rangkaian minim, istilahnya minimum system, yang bisa dilihat ini dalam boardnya kita sebut minimum system. Nah, yang sekarang umum adalah Arduino Uno. Ini pakai microcontrollernya ATmega 328. Yang paling cocok untuk pemula memang yang tipe ini. Jadi tipenya ini kita sebut deep ya. Jadi bisa dicabut, copot. Jadi kalau rusak bisa kita ganti. Tidak perlu ganti satu boardnya. Ada juga yang tipe contohnya seperti ini. Nah, ini tipe SMD. Dia kalau misalnya terjadi kerusakan kan lebih repot untuk reparasi. Jadi bagi pemula sebenarnya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Butuh input output, nanti kita akan belajar tentang input sama output. Kalau yang Mega jumlahnya lebih banyak, kalau yang Uno hanya 13 di sisi digital dan 0 sampai 5, 6 di sisi analog. Nanti sesuai kebutuhan aja. Ada juga nanti versi yang kecil. Ini Arduino Nano. Ini mirip sama Uno ATmega 328, hanya fisiknya lebih kecil. Oke.
Untuk kebutuhan awal pemula sebaiknya punya hardware dan software, juga perangkat buat program nanti laptop atau PC. Untuk perangkat hardware-nya bisa pilih salah satu sesuai dengan selera aja nanti. Kalau ini Arduino Mega, dia lebih banyak input outputnya, nanti mau mengendalikan lampu 50 biji itu bisa dari pakai. Kalau yang ini fisiknya kecil, namanya Arduino Nano, enak juga programnya. Sesuai kebutuhan ini enaknya dipasang di mana tuh, misalnya boxnya kecil itu pakai ini. Nah yang paling recommended yang ini untuk pemula ya, jadi untuk pemula pakai Arduino Uno yang IC-nya pakai microcontroller atau Mega 328 yang deep, yang besar. Jadi bisa dicabut, nanti kalau rusak bisa dimasukin yang baru lagi, bisa diprogram ulang lagi. Untuk reparasinya mudah. Terus laptop atau PC ya. Nah, dan softwarenya yang gratis itu adalah Arduino IDE. Ini free dari webnya. Dia menggunakan bahasanya itu strukturnya bahasa C. Jadi ada void-voidnya begitu. Terus dia bukan C murni. Dia jadi ada bahasa tambahan nantinya kayak digital write, digital read, itu kan bahasa yang tidak ada di bahasa C. Orang-orang bilangnya ini bahasa C Arduino, bahasa dari software Arduino IDE. Tips dan trik untuk pemula. Oke. Yang pertama, semangat untuk terus belajar, tidak mudah putus asa. Ini segera beli perangkatnya. Karena namanya belajar begini ini zaman saya kuliah juga, saya belum punya perangkat tuh belajar dari buku, rasanya sudah khatam begitu ya, tapi apalah daya, terus bener nggak dari yang udah kita baca, kan kita tetap butuh praktek. Nanti permainan awal kita akan bermain LED, nanti kalau di Uno itu ada LED output di pin 13, itu untuk pemula bermain awal, nyala dan matikan LED itu. Nah, terus apalagi ya, komunitas ini banyak, Arduino Uno, jadi bisa tanya-tanya di sana, bisa baca referensi di sana, bingung bisa tanya di sana, atau nanti kalau bingung lagi mainan gini juga boleh tanya ke kita di komentar atau gimana tuh ya. Terus semangat terus. Untuk penyemangat, biasanya saya nyemangatin anak-anak itu yang anak-anak elektro, biasanya udah elektro tapi pesimis untuk bisa mengikuti teknologi yang ada sekarang. Yang sekarang sudah WiFi, sudah IoT, sudah macam-macam itu. Saya nyemangatinnya begini. Nah, kalian kan orang elektro, jadi secara basic sebenarnya kan sudah cukup banyak lah. Programan juga ada. Nah, saya itu orang pertanian. Saya itu kuliah di Brawijaya, Fakultas Teknologi Pertanian. Ya nyerempet elektro dikit memang, tapi kan sangat jauh dari keilmuan kalian yang seharusnya sudah cukup banyak. Nah kalau saya aja bisa yang punya basic pertanian, apalagi kalian. Itu juga bukan hanya anak elektro ya, informatika juga, apalagi mekatronik atau apalagi yang lebih mendukung daripada saya. Harusnya kalian lebih bisa